Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi manna alaina binabiyhi wa rasulihi wa habibihi wa safiyhi wa kalimihi wa khalilihi Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun Qala Allah ta'ala fi muhkami kitabihil azizil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Wa qala ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim Wa qala ta'ala Laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin Wa qala ta'ala Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un Wa qala ta'ala Wa laqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dzakkirhum bi ayyamillah inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin Hadirin hadirat jamaah umat Islam yang beriman
yakni yang yakin, percaya penuh kepada Allah sebagai Tuhan yang hak, percaya penuh kepada junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah yang hak, percaya penuh kepada Al-Quran sebagai wahyu Allah, firman Allah, petunjuk Allah yang hak, percaya penuh kepada semua para utusan Allah yang telah Allah utus sebelum Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana mereka semua adalah utusan Allah yang hak. Percaya penuh kepada semua kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada semua para rasul-rasulnya. Sebelum Al-Quran ada 103 kitab dan 104 bersama Al-Quran. Yang paling besarnya induknya adalah 4, yakni yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Injil, yang ketiga At-Taurat, yang keempat Az-Zabur. Bahwa itu semua adalah firman Allah yang hak. Juga yang beriman percaya penuh kepada hari akhir, yakni hari kiamat, percaya penuh kepada alam akhirat, percaya penuh kepada takdir baik dan buruk semuanya dari Allah, oleh Allah. Percaya penuh kepada segala yang diberitakan oleh Allah dalam Qur'annya, dalam seluruh wahyunya. Percaya penuh kepada apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih dan mutawatir, termasuk kepada hal-hal yang gaib, dan juga situasi kondisi kehidupan makhluk dan kejadian-kejadian di alam semesta yang telah lalu dan yang akan datang, yang sudah diberitakan oleh Allah dan yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat umat Islam, hamba-hamba Allah dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama mencintai Allah dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yang sama-sama taat atau belajar taat kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama merindukan Allah dan merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sama-sama mencintai, mengagungkan siapapun makhluk yang dicintai dan yang diagungkan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Hadirin hadirat rahimakumullah yang hadir dalam majlis mengingat, majlis mengagungkan kepada nilai-nilai kebesaran, keagungan kelahiran Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita sama-sama mensyukurinya, dan kita semua sama-sama meyakini bahwasanya nikmat terbesar, anugerah terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita khususnya dan kepada semua makhluk Allah pada umumnya adalah wujud Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik diciptakannya Nabi kita sebagai cahaya dari nurnya Allah sebelum Allah menciptakan semua ciptaannya, bahwa ciptaan Allah yang paling pertama diciptakan adalah cahaya Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga ruh yang paling pertama diciptakan oleh Allah adalah ruh Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta setelah cahaya Nabi kita terdahulu diciptakan, dan diciptakannya alam semesta dari cahaya Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Juga anugerah dari wujud dzatiyah Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diciptakan oleh Allah di dalam rahim ibunya dan bersemayam di dalam rahim ibunya selama 9 bulan menurut qaul yang lebih kuat. Lalu Allah mendhahirkan nur kekasihnya teragung Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang sudah diwujud oleh Allah dengan wujud insan, manusia yang sempurna,
Allah zahirkan ke alam dunia yang disebut dengan maulid atau milad. Yang ini juga menjadi anugerah terbesar bagi semua ahli bumi. Dan juga bagi semua ciptaan Allah yang lainnya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kekasihnya ini yang sudah Allah lahirkan di muka bumi, diutus sebagai utusan Allah untuk menyampaikan hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah kepada Allah, petunjuk dari Allah kepada hak kebenaran yang datang dari Allah, petunjuk dari Allah kepada solusi yang sempurna bagi segala permasalahan hidup manusia dan bangsa jin di dunia, di alam barzakh dan di akhirat. Juga petunjuk dari Allah kepada keselamatan yang total, kebahagiaan total, kemuliaan total dari dunia sampai akhirat. Juga petunjuk kepada pengetahuan yang sakral yang datang dari Allah, pengetahuan yang pasti, pengetahuan yang agung, yang suci. Dan juga petunjuk kepada pengamalan terhadap pengetahuan tersebut. Juga petunjuk kepada niat-niat yang agung. Dan sifat-sifat juga akhlak, etika, peradaban yang terpuji. Petunjuk kepada ucapan-ucapan yang mulia. Petunjuk kepada cara untuk bisa bertemu dengan Allah, cara untuk bisa meraih ridho Allah, cara untuk bisa dekat dengan Allah, cara untuk bisa meraih kasih sayang Allah, cara untuk bisa meraih keberkahan dari Allah, cara untuk bisa meraih ampunan Allah, cara untuk bisa meraih ijabah dari Allah, cara untuk bisa meraih petunjuk Allah dan pertolongannya, cara untuk bisa meraih segenap anugerah dari Allah di dunia, di alam barzakh dan di akhirat, dan cara untuk bisa masuk surga, bersemayam, hidup di alam surgawi selama-lamanya, dan cara untuk bisa selamat dari api neraka, dari siksa Allah,
yang amat nista dan juga dari murkanya Allah. Cara untuk bisa selamat dari berbagai bencana, berbagai kerugian, kehinaan, kesesatan. Cara untuk bisa selamat dari kejahatan setan, dari kejahatan makhluk-makhluk Allah yang jahat. Hidayah inilah yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang diajarkan oleh beliau siang dan malam kepada umat, yang ditarbiyahkan oleh beliau kepada umat, baik bangsa manusia maupun bangsa jin. Agar umat ini mendapatkan segala kebaikan yang diinginkan, kemuliaan, keberuntungan yang hakiki dan abadi. Itulah makna diutusnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sungguh beruntung manusia dan bangsa jin yang menerima ajaran baginda Nabi besar Muhammad, yang mengamalkan ajaran baginda Nabi besar Muhammad, dan yang mengajarkan lagi kepada yang lain, kepada ajaran Sayyidina wa Maulana Muhammad, yang berakhlak dengan akhlaknya Sayyidina Muhammad. Dan sungguh rugi, celaka, hina manusia yang tidak mau menerima ajaran Sayyidina wa Maulana Muhammad, yang tidak mengamalkan ajaran Sayyidina wa Maulana Muhammad, yang membenci, menjauhi ajaran Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya penuh, yang yakin kepada Allah dan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang yakin kepada Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka tidak perlu mencari lagi solusi untuk menyelesaikan permasalahan di dalam kehidupan dunia, kehidupan alam barzakh dan alam akhirat, dalam segala sendi kehidupan. Permasalahan dalam pergaulan, permasalahan di dalam rumah tangga, permasalahan di dalam ekonomi, permasalahan di dalam politik, di dalam mengurus negara, mengurus rakyat, permasalahan di dalam hati, permasalahan di dalam pemikiran, permasalahan di dalam peradaban, di dalam etika, permasalahan dalam visi, dalam niat-niat, permasalahan dalam amal, dalam perbuatan, dalam misi, permasalahan dalam ucapan, permasalahan di dalam segala hal sendi kehidupan manusia,
maka semuanya sudah dijawab oleh ajaran baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Semuanya sudah lengkap, sempurna. Solusinya ada dalam ajaran Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Andai kata semua manusia di muka bumi ini menerima ajaran Sayyiduna wa Maulana Muhammad, mengamalkan ajaran Sayyiduna wa Maulana Muhammad, berakhlak dengan akhlaknya Sayyiduna wa Maulana Muhammad, maka seluruh permasalahan dalam hidup akan selesai. Biidznillah, dengan izin Allah. Ketika masuk alam kubur, di alam kubur juga penuh permasalahan. Tidak bisa selesai, tidak bisa beres permasalahan dalam kehidupan kubur kecuali dengan ajaran Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ketika manusia bangkit dari alam kubur penuh dengan permasalahan di sana beribu-ribu tahun, sampai melintasi Shiratal Mustaqim penuh dengan permasalahan beribu-ribu tahun, tidak akan beres permasalahan dalam kehidupan akhirat kecuali dengan ajaran Sayyidina wa Maulana Muhammad. Maka kita diwajibkan oleh Allah mencari ilmu, yakni ilmu itu adalah ajaran Sayyidina wa Maulana Muhammad. Diperintahkan oleh Allah mengamalkan ilmu, yakni mengamalkan ajaran Sayyidina wa Maulana Muhammad. Diperintahkan oleh Allah menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu ini kepada yang lainnya seluas-luasnya. Maknanya adalah mengajarkan, menyebarluaskan ajaran Sayyidina wa Maulana Muhammad. Hidayah artinya adalah ajaran Sayyidina wa Maulana Muhammad, yang di dalamnya adalah solusi. Apa yang diinginkan oleh manusia dan bangsa jin daripada keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan dari dunia sampai akhirat dijawab oleh ajaran Sayyidina wa Maulana Muhammad. Siapa yang ingin selamat dari segala yang tidak diinginkan, yang ditakutkan, yang dikhawatirkan, dari warna-warni kecelakaan, kerugian, kehinaan di dunia, di alam barzakh dan di akhirat, semuanya dijawab oleh ajaran Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi jelas bahwa kelahiran, bahwa wujud Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah anugerah terbesar yang Allah anugerahkan, yang Allah hadiahkan kepada semua ciptaannya, khususnya kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Maka wujud Nabi kita menjadi kebanggaan semua alam semesta. Wujud Nabi kita menjadi kebahagiaan semua makhluknya Allah. Wabil khusus yang beriman kepada Allah, baik yang beriman itu adalah umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maupun yang beriman itu adalah umat para nabi terdahulu dengan para nabinya, dengan para rasulnya, baik bangsa manusianya maupun bangsa jinnya.
dan juga semua